Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mempersiapkan kegiatan lapangan kita menggunakan field papers dan GeoODK Collect. Bersama saya, Sandi Budi Wibowo, sebagai dosen pengampu. And for you guys from abroad, actually I make this video for my Indonesian students, so I will have to speak in Indonesian. However, I hope that you can still follow this video because everything is written in English here. In case you have any question, you can write a comment below. Jadi untuk memulai, kita akan membahas mengenai field papers dan GeoODK Collect. Field papers saya tampilkan di sebelah kiri layar dan GeoODK Collect saya tampilkan di sebelah kanan layar. Untuk field papers, sebetulnya kita bekerja menggunakan hard copy di sini. Jadi intinya yang pertama kita membuat print out atlas bersama dengan QR code-nya di website field papers. Setelah itu apa yang sudah kita observasi di lapangan bisa kita tuliskan di print out atlas yang sudah kita print itu tadi. Setelah itu atlas itu tadi bisa kita scan dan kita upload lagi di website field papers untuk dibantu secara otomatis georeferencing karena sudah ada QR code yang tertanam di atlas itu sendiri. Setelah itu kalau sudah georeference, peta tersebut bisa didigitasi di GeoSM dan kita bisa memproduksi informasi geografis yang baru di situ. Intinya kita hanya memproduksi poin, line, dan poligon berikut dengan atribut tabelnya untuk memproduksi informasi geografis yang baru. Sedangkan untuk form, sebetulnya kita sekarang sudah bisa menggunakan smartphone untuk form ini sendiri. Jadi caranya sederhananya yang pertama kita menyiapkan form dalam bentuk Excel, setelah itu kita upload di server, bisa server ODK Aggregate atau Google Drive di situ. Setelah itu kita bisa mengakses form yang sudah kita upload itu tadi di GeoODK Collect di smartphone. Setelah itu kita isi formnya selama kegiatan lapangan, setelah itu kita tinggal kirim data ke server untuk kemudian kita bisa mengetahui data tersebut yang berupa point, line, dan polygon itu tadi. Jadi untuk field papers, pada dasarnya kita untuk ke lapangan kita bekerja secara tim, jadi tidak hanya sendiri. Dan untuk bekerja secara tim itu kita bisa dibantu dengan atlas tentang studi area kita. Atlas ini bisa dibagi menjadi beberapa halaman yang masing-masing ada QR code-nya dan kita bisa print. Jadi untuk ke lapangan kita tidak perlu koneksi internet sebetulnya karena kita menggunakan kertas untuk mencatat hasil observasi kita, dan tentunya karena kita tidak menggunakan smartphone, jadi kalau misalnya baterai HP sedang habis atau sedang low bat seperti itu, kita tidak perlu khawatir. Jadi di sini untuk field papers langkah-langkahnya seperti ini. Kita ketikkan dulu ke address bar di sini fieldpapers.org, dan kalau misalnya belum punya account tinggal create account, kalau sudah tinggal sign in. Jadi di sini untuk sign up-nya kita memasukkan username, email, dan password seperti biasa. Setelah itu kita sign in dan kita klik make yourself an atlas di situ. Kita bikin atlasnya. Ini tampilan untuk petanya, atlasnya seperti apa. Terus kita zoom in ke daerah yang kita inginkan, di sini di Indonesia. Lalu zoom in lagi di Pulau Jawa, zoom in lagi di daerah Pakem di utara kota Yogyakarta. Setelah itu untuk format atlasnya kita bisa rubah dari halaman letter ini ke halaman A4 di sebelah sini. Setelah itu
untuk orientasinya yang ini landscape dan saya coba rubah menjadi portrait di situ. Di sini atlasnya terdiri dari 2 halaman. Sekarang saya akan merubah menjadi 6 halaman yang terdiri dari 3 kolom dan 2 baris. Dan setelah itu kita bisa, kalau kita menginginkan, kita bisa menambahkan UTM grid di situ, tapi sepertinya di sini terlalu ramai, jadi saya tidak menggunakan UTM grid di situ. Setelah itu kita bisa download peta itu dengan cara make atlas di sini, tinggal diklik saja. Setelah itu ada proses rendering sebentar, dan sekarang kita punya ini apa namanya atlas yang bisa kita download PDF-nya dan bisa kita akses print out-nya. Tetapi di sini untuk masing-masing halaman sudah mempunyai QR code. Jadi kalau misalnya kita membawa smartphone di situ, tinggal di-scan saja QR code-nya, kita bisa akses petanya menggunakan smartphone juga. Selain kita juga mempunyai print out petanya, seperti itu. Jadi ini untuk peta untuk indeksnya ada halaman A1, A2, A3, B1, B2, B3. Yang halaman A1 ada di sini. Sebagai contoh, kalau misalnya kita menggunakan smartphone, screenshot-nya seperti ini. Jadi ini untuk petanya, ini untuk halaman A1, A2, dan A3. Sedangkan kalau menggunakan tablet seperti ini. Saya tidak menggunakan smartphone dan tablet sungguhan, hanya menggunakan Android emulator di sini. Setelah itu kita bisa membandingkan dengan form yang kita bisa masukkan dan kita akses menggunakan GeoODK Collect. Di sini tetap, jadi untuk untuk kegiatan ke lapangan biasanya memang kita tim seperti biasa, dan prinsipnya secara simpel adalah form yang kita buat di Excel itu kita transfer ke HP, untuk kemudian HP itu kita bisa bawa ke lapangan untuk diisi informasi-informasi apapun yang kita butuhkan. Hanya saja karena kita menggunakan platform HP, kadang-kadang kita harus mempersiapkan dengan benar baterai HP supaya tidak lowbat, dan kadang-kadang kita membutuhkan koneksi internet yang stabil di situ. Jadi misalnya kita ingin mengirim data, jadi pertama datanya sudah disimpan di HP, tapi ketika kita ingin mengirim data ke server untuk diskusi dengan tim yang lain, misalnya seperti itu membutuhkan koneksi internet. Secara sederhananya seperti ini. Jadi formnya kita buat di Excel. Excel itu ada panduannya untuk membuat XLS form ini. Pada dasarnya kita membuat 3 tab di sini, di bawah di sini. Yang pertama survei, choices, dan setting. Setelah itu di atas untuk judul tabelnya, untuk survei itu ada type, ada tipe datanya apa, dan namanya untuk di tabel nanti kira-kira namanya apa saja yang akan ditampilkan, dan label untuk pertanyaannya, misalnya number, description of field work, dan lain-lain, itu ada di sini. Dan hint di sini adalah informasi tambahan yang terkait dengan pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya ada di sini, kita tulis di label ini. Sedangkan untuk hint ini adalah penjelasan untuk pertanyaan itu tadi. Appearance, kita bisa setting apa saja yang kita tampilkan untuk masing-masing pertanyaan itu tadi. Misalnya kita bisa menampilkan peta atau menampilkan tanda tangan, dan kita bisa men-setting kalau pertanyaan itu memang dibutuhkan atau maksudnya pertanyaan itu wajib untuk dijawab atau tidak, seperti itu. Sedangkan untuk kira-kira jawabannya untuk pertanyaan itu, jadi untuk pertanyaan yang multiple choice atau select one itu yes no, atau pilih A atau B, atau A dan B, seperti itu. Pilihannya ada di sini, ada di choices.
Oh, yang wajib dituliskan adalah list name di situ, name dan label. Setelah itu untuk setting adalah setting file ini tadi, namanya untuk formnya adalah praktikum TIG dengan nama filenya di sini saya tulis XLS form 1 seperti itu. Lalu setelah kita sudah bisa membuat formnya, kita tinggal masuk ke ona.io. Di situ kalau belum punya account tinggal membuat free account di situ. Caranya sama, kita membuat username, masukkan nama, email, dan password. Setelah itu kita sign in ke website ini. Kita pilih kalau misalnya kita ingin mengumpulkan data dari European citizen itu atau penduduk Eropa, kita klik yes, nanti ada prosedur-prosedur selanjutnya yang harus ditandatangani. Tapi kalau misalnya kita mengumpulkan data dari luar penduduk Eropa, bukan penduduk Eropa, tinggal kita klik no dan kita langsung bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi ini untuk interface-nya, untuk website-nya. Lalu kita menggunakan project di sini. Kita create new project. Sebetulnya ada project yang di sini yang sudah otomatis dibuatkan, tetapi ini private. Saya ingin project yang open to public. Jadi kita buat project-nya yang bernama coba project, dan kategorinya untuk education, seperti itu. Formnya ini masih belum ada, jadi kita tambahkan add a form di situ, tinggal kita upload form Excel yang tadi sudah kita buat. Setelah itu, kalau sudah kita upload, sekarang formnya harus diverifikasi dan kita tentukan formnya itu sekarang aktif atau inaktif, seperti itu. Saya akan mencoba mengaktifkan formnya ini, tinggal kita save saja. Yang tadi adalah cara kalau kita menggunakan server ODK agregat. Tapi kalau kita menggunakan Google Drive sebagai server di sini, kita perlu mentransfer human readable spreadsheet-nya itu di-convert menjadi machine readable form di situ menggunakan XLS form online di sini. Sebetulnya tinggal upload saja maksud saya Excel tadi, dan di-convert menjadi file XML untuk file XLS tadi itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke GeoODK Collect. Saya asumsikan ini sudah terinstall di smartphone atau di tablet. Ini saya menggunakan emulator Android untuk tablet, jadi tampilannya lebih besar seperti itu. By default posisinya ada di sebelah utara New York seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menggunakan ODK Collect ini. Intinya untuk tampilan di smartphone atau di tablet itu sebetulnya sama saja. Hanya di sini untuk di tablet lebih besar sehingga lebih enak untuk menjelaskan di PowerPoint seperti itu. Untuk GeoODK Collect, sebelum kita menggunakan, kita bisa men-setting untuk general settingnya. Tinggal kita klik saja di sini. Lalu kita masukkan untuk setting servernya. Kita klik di configure platform settings di situ. Kita masukkan servernya. Kita menggunakan server ona.io /surveyo, ini adalah username saya. Kita klik OK dan masukkan username dan password untuk akses ke server itu tadi. Username dan passwordnya sama seperti yang kita buat pada saat kita sign up untuk ona.io itu tadi. Setelah itu kita masuk ke setting untuk yang lain. Kita masuk ke form management, masukkan username dan password yang tadi. Setelah itu kita ambil blank form yang belum diisi. Formnya yang bernama praktikum TIG yang tadi kita pilih saja.
Setelah itu formnya di-download ke HP atau ke tablet dengan sukses, dan kita bisa mulai untuk collect data. Caranya adalah tinggal kita klik collect data di sini, lalu kita pilih yang Praktikum TIG di sini, dan ini adalah tampilan awal untuk di smartphone atau di tablet yang kita bisa pakai. Tinggal kita geser ke kanan atau ke kiri saja untuk memilih ininya pertanyaannya sesuai dengan urutan yang kita tentukan tadi di form Excel. Jadi kita coba geser saja. Ini adalah pertanyaan yang basic, jadi pertanyaan dalam bentuk teks, dan jawabannya teks, bisa berupa huruf dan angka. Saya coba menjawab saja untuk yang di sini pertanyaannya adalah number. Saya tulis singkat saja, bisa menggunakan tanda tanya dan lain-lain, tergantung dengan pertanyaan yang ingin kita bikin. Saya coba numbernya 1. Setelah itu description of field work di sini saya tulis tes 1, jadi masih uji coba untuk yang pertama kali. Setelah itu, ini adalah contoh pertanyaan multiple answer. Jadi choice answer. Jadi kita pilih antara yes atau no. Kalau tinggal diklik saja yes atau no di situ. Kalau untuk multiple answer yang bisa kita pilih adalah misalnya A dan B, seperti itu, ada pilihannya tergantung kita setting di halaman Excel yang awal tadi ketika kita membuat form. Terus di sini kita bisa membuat signature, atau kita bisa membuat skema atau apapun tentang daerah yang kita observasi. Kalau kita membutuhkan tanda tangan misalnya untuk responden, kita bisa memasukkan di sini. Kalau kita ingin menggambar skema atau diagram tentang apa saja yang ada di peta, kita bisa menambahkan di sini. Tinggal kita gather saja signature-nya, lalu kita kalau untuk responden kita tawarkan mereka untuk tanda tangan langsung di smartphone atau di tablet, seperti itu, tanda tangan biasa. Kalau kita ingin menggambar di sini, tinggal kita gambar saja di sini untuk menggantikan tanda tangan di sini untuk menggambar skema atau apapun. Setelah itu tinggal kita klik save dan close. Terus kalau kita ingin mengambil gambar, tinggal klik di sini take picture untuk mengambil gambar dari kamera di smartphone. Sedangkan kalau untuk choose image, kita tinggal upload apa yang sudah ada di smartphone, seperti itu. Kita coba saja ambil gambar di sini. Setelah itu, yang ini untuk merekam lokasi GPS yang sedang kita untuk lokasi yang sedang kita observasi. By default, karena ini Android emulator, jadi di PC saya tidak ada GPS, jadi secara default itu lokasinya ada di New York. Jadi kalau saya zoom di sini ke Pulau Jawa, ini tidak ada. Tapi ketika saya menggunakan smartphone, untuk layarnya lebih kecil sih, tapi bisa, karena ada GPS-nya, jadi bisa melihat posisi sebenarnya. Jadi posisi aktual saya ada di sini untuk di smartphone. Ini bisa direkam dan ada koordinatnya. Setelah itu kita bisa merekam trace atau track yang kita jalani. Misalnya kita dari lokasi A ke lokasi B, kita bisa rekam tracknya seperti apa. Hampir sama seperti kita merekam track di GPS, seperti itu. Cuman karena ini situasinya sedang pandemi COVID-19, jadi saya tidak akan melakukan kegiatan di luar ruangan. Jadi memang di sini saya sengaja untuk saya kosongkan. Cuman kira-kira kalau kita ingin merekam track kita tinggal klik yang di sini, otomatis
dia akan merekam track kita, mau dari poin A ke poin B ke poin C seperti itu akan dibuat menjadi garis. Bisa secara manual atau bisa secara otomatis. Dan kita juga selain track kita juga bisa membuat poligon. Jadi kita perlu jalan misalnya berkeliling membuat poligon. Setelah itu bisa direkam dan disimpan di HP seperti itu. Ya ini fungsinya memang hampir sama seperti GPS handheld seperti itu. Kalau sudah selesai, kita mengisi formnya, tinggal save form dan exit seperti itu. Dan kalau sudah selesai, kita kirim datanya ke server, tinggal klik send data di sini. Tinggal kita pilih data mana yang akan dikirim. Setelah itu memasukkan username dan password untuk bisa akses ke server. Terus kita klik OK. Setelah itu sudah diterima di server secara successful di situ. Dan form-form yang sudah diisi itu contohnya ada di sini. Kalau untuk tes 1 misalnya kolom-kolom jawabannya ada di sini. Jadi misalnya untuk koordinat GPS tadi ada di sini, untuk collect line ada di sini, sedangkan untuk collect polygon masih 0 seperti itu. Kita bisa lihat dan kita bisa save ini sebagai data atribut. Kembali karena kita tadi tidak melakukan kegiatan di luar ruangan, jadi kita simulasikan saja fieldwork-nya menggunakan field papers. Jadi kita menggunakan field papers yang tadi. Saya fokus ke halaman B2 di sini, di sebelah selatan pakem. Jadi pada dasarnya kita apapun yang sudah kita catat di paper itu tadi kita scan, lalu kita punya format file scan-nya dengan format file JPEG dan kita upload ke field papers maksud saya .org untuk untuk dibantu georeferensinya dan kita bisa edit nanti di JOSM seperti itu. Ini contohnya kalau field papers yang sebelah kiri itu masih original tanpa catatan apapun. Kalau yang sebelah kanan itu sudah kita coret-coret, misalnya kita tambahkan titik, garis, dan poligon di situ. Dan kalau sudah kita scan, tinggal kita upload saja. Kita upload di sini, kita kembali ke fieldpapers.org, tinggal upload saja file JPG-nya. Terus kita tunggu file upload-nya sampai selesai. Dan sekarang kalau sudah terupload, ini sudah tergeoreference dengan bantuan QR code di sini. Lalu kita tinggal buka GeoSM dan kita klik GeoSM di sini untuk bisa kita edit. Jadi yang pertama kita buka GeoSM-nya, lalu untuk mengaktifkannya, supaya bisa terkoneksi dengan field papers, kita mengaktifkan remote control-nya di sini dengan cara kita klik edit preference dan kita aktifkan semua remote control feature di sini. Kita aktifkan saja semuanya. Terus kita tinggal klik OK dan kita kembali ke fieldpapers.org tadi, kita klik yang GOSM di sini. Terus setelah itu akan otomatis diimport oleh GeoSM. Kita tinggal pilih mau mempersilahkan ini untuk di download atau tidak seperti itu. Kalau saya klik yang yes, bisa yes always atau yes once. Setelah itu ini adalah peta dari OpenStreetMap. Sedangkan yang ini kalau sudah diupload, sudah diimport oleh GeoSM, kita bisa melihat yang di sini sudah tidak perlu georeferensi lagi. Jadi semuanya sudah otomatis dan kita tinggal digitasi daerah-daerah yang sudah kita observasi, misalnya dalam bentuk titik, garis atau poligon seperti itu tadi. Saya kira itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.